Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun. Kita pun akan bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami membawa dan menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami pun akan mengerti kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Filipi 4 ayat 6 dan 7. Saya bacakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jemaat dikasih Tuhan, setiap orang pernah khawatir. Wajar, saya juga pernah khawatir. Kita semua pernah mengalami ini. Tetapi jangan sampai hidup kita dikuasai kekhawatiran. Nah, bagaimana mengatasi kekhawatiran ini? Bagaimana supaya kita enggak terus dikendalikan atau dikuasai kekhawatiran? Saat kau mengalami kekhawatiran akan sesuatu, yuk datang kepada Tuhan. Nyatakan ya segala hal tadi, keinginanmu tadi, atau apa yang membuat kamu khawatir tadi kepada Allah dalam doa dan permohonan. Perhatikan, dengan ucapan syukur. Ada tambahan kata dengan ucapan syukur. Kok dengan ucapan syukur? Ya, karena kalau kita berdoa, mengajukan permohonan doa kepada Tuhan, itu harus dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan memberi jawab atas doa kita. Sehingga kita bersyukur. Nah, dengan kita ada ucapan syukur di sini, berarti kita sudah yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan menjawab doa dan permohonan kita itu. Nah, kalau kita sudah punya keyakinan itu, kita bisa bersyukur. Nah, kalau kita sudah bersyukur, ya artinya kekhawatiran itu tidak lagi akan menguasai kita. Orang yang khawatir tidak bisa bersyukur. Orang khawatir isinya panik, isinya pokoknya nggak tenang, nggak ada damai. Perhatikan ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, melampaui pengertian kita sendiri. Ada damai sejahtera yang tidak terukur, yang luar biasa, yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Ini yang luar biasa. Ya, kenapa ada damai sejahtera? Karena kita punya pengharapan. Ya, orang yang tidak punya pengharapan nggak punya damai. Orang yang masih khawatir nggak punya damai. Adanya kepanikan, ketakutan, kebingungan. Ya, hidupnya nggak tenang. Tetapi ketika engkau mulai merasa khawatir dan engkau mulai berdoa, ya, menyatakan segala keinginanmu tadi dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur,
Ya, kenapa harus bersyukur? Karena kita percaya Dia Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan kita punya iman untuk itu. Kita yakin dan percaya. Nah, kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Sehingga dengan demikian kita nggak khawatir lagi. Yang ada kekhawatiran tadi akan diubahkan menjadi damai sejahtera Allah yang melampaui segala pikiran kita, melampaui akal kita, memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Cuma dikasih Tuhan, kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang besar, kita punya pengharapan di dalam Dia. Karena itu, engkau yang mulai khawatir akan hidupmu, engkau khawatir tentang masa depanmu, engkau khawatir tentang keuanganmu, khawatir tentang pekerjaanmu, khawatir tentang pasangan hidupmu, khawatir tentang keluargamu, khawatir tentang apapun itu. Ya, apapun kekhawatiran dalam hidupmu sekarang, yuk jangan biarkan kekhawatiran itu terus ada. Datang kepada Tuhan, mulai berdoa kepada Tuhan, nyatakan segala keinginanmu tadi. Apa yang membuat kamu khawatir itu bawa di hadapan Tuhan. Nyatakan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, dengan yakin, dengan percaya bahwa Tuhan sanggup menolong hidupmu, bahwa Tuhan akan mengangkat setiap permasalahan hidupmu dan memberikan kekuatan sehingga engkau tidak takut lagi, engkau tidak khawatir lagi, dan mulai terima damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itu yang akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau sudah ada damai sejahtera Allah, maka tidak ada kekhawatiran lagi. Mungkin masalah belum selesai loh. Ya, mungkin masih ada proses yang harus dikerjakan. Masalah belum berakhir. Ya, pergumulan masih ada. Tetapi kalau kita sudah tidak dikuasai kekhawatiran, tetapi kita menerima damai sejahtera Tuhan, mungkin ada badai di sekeliling kita. Kalau ada damai sejahtera Tuhan, kita nggak khawatir. Kita pasti aman. Kita pasti selamat. Kita yakin. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Karena itu kita tetap bisa bersyukur sekalipun badai masih ada, sekalipun masalah masih ada, ya. Jadi nanti akan berbeda cara kita meresponi atau menghadapi masalah, bukan lagi dengan kekhawatiran, bukan lagi dengan ketakutan, tetapi dengan damai sejahtera Tuhan, dengan yakin dan percaya Tuhan yang sudah mendengar setiap seruan dan doa kita. Karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, engkau yang saat ini khawatir, datang pada Tuhan. Ya, datang dalam doa, nyatakan segala keinginanmu itu apa yang buat kamu takut dan khawatir itu, dan mulai nyatakan di hadapan Tuhan. Setelah itu, jangan lagi pegang kekhawatiran itu, tapi terima damai sejahtera Tuhan, dan selalu bersyukurlah kepada Tuhan. Dia pasti menolong hidupmu. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur diingatkan pagi hari ini. Sungguh Tuhan, seringkali kami dikuasai kekhawatiran. Kadang kami tidak tahu harus berbuat apa. Pagi hari ini firman-Mu menjawab apa yang menjadi kekhawatiran kami. Dengan kami membawa segala keinginan kami dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur kepada-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika kami nyatakan itu dengan iman, kami punya pengharapan dan damai sejahtera yang dari Engkau Tuhan akan menggantikan segala kekhawatiran, kecemasan dan ketakutan kami. Oh, damai sejahtera dari Engkau ya Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Engkau Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menaruh pengharapan dalam Engkau dan kami terima damai sejahtera-Mu. Terima kasih, kami berdoa menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Mohon tuntunan penyertaan Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera, sukacita, segala berkat dan kebaikan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.